keputusan dari Mahkamah Agung kemarin memerintahkan Presiden dan Wakil Presiden atau Ketua dari DPR RI sendiri itu melakukan supervisi biar lebih menjelaskan regulasinya seperti apa kepada OJK dan lebih mempertegas lagi tentang mekanisme uji kelayakan soal pinjaman online. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat 1, 2, dan 3. Catat baik-baik, dan inilah tugas dari Presiden melakukan penekanan terhadap OJK supaya aturan-aturan pinjol itu lebih diperjelas lagi dan benar-benar ditaati buat di lapangan gitu. Jadi bukan hanya sebatas tulisan di atas kertas, habis itu mau dipraktekin mau tidak, OJK persetan tentang hal itu, ini tidak boleh. Untuk menindak setiap tidak hanya pinjol, tapi setiap penyelenggaraan dari layanan jasa keuangan yang ilegal itu masuk kategori pidana. Nah, kami sudah memiliki satgas pasti yang tidak hanya OJK sendiri, bekerjasama dengan seluruh APH, aparat penegak hukum, memastikan terus memberantas kehadiran dari penyelenggara layanan jasa keuangan yang ilegal ini ke depan. Dalam penagihan penyelenggaraan memastikan tenaga penagih harus mematuhi etika penagihan. Selanjutnya, penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan hal-hal negatif lainnya, termasuk unsur sara dalam proses penagihan. Jangan cuman berhenti, dicekal, ditangkep. Enak aja cuman mundur dari perusahaan, begitu perusahaan plat merah, dia pakai buat pinjol. Bahkan OJK juga mengatur waktu penagihan bagi para penyelenggara kepada debitur maksimal hingga jam 8 malam waktu setempat. Jadi tidak 24 jam, maksimal jam 8 malam. Angin BUMN Farmasi melakukan pinjol ya, dan kerugiannya, indikasi kerugian 299,477 miliar, potensi kerugian 164,83 miliar, piutang macet 122,93 miliar. Para penyelenggara wajib bertanggung jawab terhadap semua proses penagihan, artinya debt collector atau jasa penagih yang memiliki kontrak dengan pihak penyelenggara berada di bawah tanggung jawab penyelenggara. Jadi kalau ada kasus mengakhiri hidup, penyelenggara bertanggung jawab. Nah, ini yang saya kira memang menjadi problem ya. Kalau regulasi secara hukum yang saya tahu memang kalau pinjaman tuh harus dibayar ya oleh peminjam, dan kalau meninggal itu diwariskan ke ahli warisnya. Nah, problemnya adalah kalau meninggalnya ini karena pinjolnya sendiri, nah saya kira ini yang saya kira perlu kebijakan ya, karena ternyata penyebabnya adalah karena pinjol itu sendiri, yang menurut saya harusnya wise kalau memang ini harusnya tidak lagi dan sudah harusnya diputihkan begitu, sudah dihapus begitu, karena penyebabnya karena pinjol, tekanan pinjol itu sendiri. Nah, tapi ini harus dibuktikan begitu ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan adanya keputusan dari Mahkamah Agung ini, Presiden benar-benar membentuk tim untuk mengawasi kinerja OJK. Kalau memang tindakannya nanti di lapangan itu OJK tidak becus, OJK-nya diganti, ya kan? Jadi informasi itu tidak clear sebenarnya. Nah, ini yang menjadikan masyarakat akhirnya memilih untuk meminjam di pinjol gitu kan. Satu, penurunan bunga dan biaya lainnya. Pemerintah mengatur besaran bunga pada pinjaman online. Hal itu tertuang pada peta jalan pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi surat edaran COJK nomor 19 COJK.06/2023. Kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Kontak darurat hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur apabila tidak dapat dihubungi, bukan untuk menagih. Sebelum menetapkan kontak darurat, pelapor P2P Lending harus melakukan konfirmasi dan mendapatkan persetujuan dari pemilik data kontak darurat. Dengan demikian kontak darurat tak asal dicantumkan. Nah, ini yang benar. Tapi praktek di lapangan pinjol tidak ada mengkonfirmasi dulu. Contoh, mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Kalau ini benar dipraktekkan ya, kita uji kelayakan semua pinjol hari ini. Tidak ada satu pinjol pun yang mengkonfirmasi sama kontak darurat. Tolong hentikan semua pembayarannya ya.
Bayangin 19 orang aja yang melakukan gugatan ke Mahkamah Agung, itu setengah dari itu masih dikabulkan gugatannya. Bayangin kalau seluruh Indonesia Anda mengumpulkan semua bukti yang ada, habis itu bareng-bareng juga sama-sama memasukkan gugatan, baru hancur.